Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku mau share resep ide jualan kekinian yang cara buatnya mudah. Satu resep hasilnya banyak. Ini bahan-bahannya super ekonomis. Cocok banget teman-teman jual di kantin sekolah atau untuk isian snack box. Nah, penasaran apa aja sih bahan dan gimana cara aku buatnya? Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya pada saat teman-teman buat nggak bakalan gagal. Langkah pertama, siapkan 130 ml air hangat, kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Langkah selanjutnya, ketika bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, ini akan kita istirahatkan sampai berbuih. Jangan lupa ditutup ya. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, raginya udah mengembang seperti ini. Ini tandanya raginya aktif ya dan siap untuk kita gunakan. Bahan selanjutnya di sini aku udah siapkan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian kita masukkan bahan cairnya sedikit demi sedikit. Kita tambahkan juga 1 butir kuning telur. Selanjutnya semua bahan ini akan kita uleni. Di sini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Jadi ini tangan aku udah bersih. Kita uleni sampai tercampur rata. Kalau dirasa masih kurang air, boleh ditambahkan untuk sisa air yang tadi. Dan kita uleni sampai tercampur rata. Untuk mengulennya nggak perlu sampai kalis elastis ya, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin. Nah, setelah kita tambahkan dengan margarin, sekarang kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini adonannya kita ulen lagi sampai tercampur rata atau sedikit kalis. Ini untuk mengulennya nggak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja dan adonannya nggak lengket. Kira-kira hasilnya seperti ini ya, ini udah cukup. Selanjutnya adonannya akan aku bulatkan seperti ini dan kita akan taruh lagi di dalam baskom. Kita akan diamkan selama 60 menit atau 1 jam. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini udah 1 jam kita diamkan, adonannya juga udah mengembang 2 kali lipat. Langkah selanjutnya kita akan buang gasnya dengan cara ditekan seperti ini ya. Kalau udah terbuang semua, adonannya siap untuk kita timbang. Siapkan alas datar, kemudian kita taruh adonannya dan ini akan aku bagi menjadi 16 bagian. Nah, setelah adonannya dibagi menjadi 16 bagian, sekarang adonannya kita ambil satu dan kita rounding sampai bulat sempurna seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai di rounding. Kalau udah selesai semua di rounding, sekarang kita akan tutup supaya permukaan atasnya nggak kering ya. Dan selanjutnya kita ambil satu adonan yang pertama kali tadi kita bulatkan. Langkah selanjutnya adonan ini akan aku pipihkan seperti ini menggunakan rolling. Nah, teman-teman boleh simak di video ya untuk tutorial lengkapnya. Nah, setelah adonannya pipih, sekarang kita masukkan 1 sendok teh munjung meseseres coklat. Ini kita rapihkan ya supaya nanti isiannya nggak keluar. Setelah itu kita akan tutup adonannya seperti ini. Nah, ini untuk bagian pinggirannya boleh direkatkan ya, dan setelah itu kita cubit-cubit bagian atasnya seperti ini supaya nanti bahan isiannya nggak keluar ya pada saat digoreng. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan celupkan ke dalam air. Ini air matang ya. Kemudian setelah dicelupkan ke dalam air matang, kemudian kita akan balurkan menggunakan wijen putih seperti ini. Untuk wijennya jangan lupa ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman supaya menempel sempurna dan pada saat digoreng nanti enggak pada copot. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya.
Setelah selesai, sekarang kita akan taruh di dalam nampan yang udah kita beri taburan tepung terigu sebelumnya. Dan ini akan aku diamkan sekitar 15 menit. Jangan lupa kita tutup ya teman-teman, supaya permukaan atasnya nggak kering. Ini udah 15 menit didiamkan. Sekarang kita akan buka penutupnya. Kemudian kita ambil adonan yang pertama kali tadi kita isi dengan isian. Kemudian ini langsung aja akan kita goreng. Aku udah panaskan minyak sampai minyaknya mendidih. Kemudian kita masukkan satu persatu roti goreng coklatnya. Ini untuk menggorengnya aku menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah ini kita goreng sampai permukaan bawahnya kuning kecoklatan. Nah setelah permukaan bawahnya kuning kecoklatan, sekarang boleh kita balik pelan-pelan satu persatu seperti ini ya. Dan kita goreng lagi sampai permukaan bawahnya kuning kecoklatan atau matang. Nah setelah permukaan bawahnya kuning kecoklatan, ini tandanya roti gorengnya udah matang ya. Bisa langsung aja kita angkat satu persatu dan kita goreng lagi untuk sisanya. Untuk hasil roti gorengnya ini lumayan besar-besar ya teman-teman. Bisa dijual mulai dari harga Rp2.000. Kalau teman-teman mau hasil yang lebih banyak, ukurannya boleh diperkecil lagi ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Rotinya udah selesai semua kita goreng. Satu resep ini aku mendapatkan 16 piece dengan ukuran yang lumayan besar ya. Nah ini kita bisa tunggu sampai rotinya benar-benar dingin baru kita kemas. Nah setelah dingin kita bisa kemas menggunakan plastik OPP diameter 10 x 10 cm. Dan langsung aja kita ambil satu roti goreng coklatnya. Kita masukkan ke dalam plastik. Ini udah dalam keadaan dingin ya roti gorengnya. Selanjutnya kita buka perekat plastiknya dan kita rekatkan sampai roti gorengnya benar-benar tertutup sempurna. Nah kalau udah, sekarang akan aku tempel stiker sederhana di bagian tengah seperti ini untuk mempercantik tampilannya. Hasilnya seperti ini. Nah gimana teman-teman cara bikin roti goreng coklatnya? Gampang banget ya, satu resep hasilnya banyak. Dan untuk tampilannya ini sangat menarik. Ini juga rotinya kelihatan banget empuk. Dan untuk rasanya sendiri ini enak banget teman-teman. Pokoknya wajib cobain di rumah ya. Jadikan ini sebagai kreasi ide jualan kalian. Nah oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku.